Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dista Inal Amalia dengan nomor NIM belakang 063 dan juga dari rekan saya Devisa Putri dengan nomor NIM belakang 190. Kemudian ada Indah Faiza Salsabila dengan nomor NIM belakang 210. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengerjaan progres proyek akhir kami, yaitu progres 2 mengenai analisis perbandingan gaya bahasa serta pola topik berita ekonomi antara liputan 6 dan juga CNBC Indonesia. Oke, sebelumnya pada progres 1 kami sudah melakukan scraping liputan 6. Nah, dan juga scraping CNBC-nya juga. Kemudian kami akan langsung ke progres 2. Nah, pada progres 2 kami sudah melakukan tahap pre-processing dan juga EDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pre-processing. Nah, di sini sudah terlihat kan tentang cleaning data dari liputan 6. Yang pertama dalam kodenya kami menggunakan library yaitu import NLTK dan juga ada Pandas, ada NumPy, kemudian import Ray dan juga ada banyak lagi. Jadi setelah kita memanggil library tersebut, kami langsung membaca file CSV-nya menggunakan query CSV. Kemudian kami menggunakan stopwords. Nah, fungsinya itu buat menyiapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah di stopwords itu tadi, kita menggunakan stammer. Untuk stammer ini kan udah dipanggil tadi ya, itu langsung diubah menjadi kata dasarnya aja. Kemudian kita pakai df clean. Nah, di situ kita menghilangkan ini koma, terus ada huruf besar ini jadi huruf kecil semua, habis itu yang belum di space jadi di space, terus angkanya juga dihilangkan gitu. Nah, di sini kan awalnya begini. Terus kalau udah di clean jadi kecil semua dan nggak ada komanya. Untuk pre-processing data pada web CNBC Indonesia juga sama. Di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada koma, sudah ada huruf besar. Jadi oke, selanjutnya ada EDA hasil pre-processing yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi kami menggunakan di sini dan juga statistik panjang artikel CNBC. Di sini bisa rata-rata dari panjang artikel ini tuh cukup besar ya perbedaannya, yang dimana rata-rata panjang dari artikel liputan 6 ini menunjukkan hampir 300-an, sedangkan di bagian CNBC ini hanya hampir 200-an aja. Dan di sini menunjukkan bahwasannya kepadatan dalam penyampaian berita dari kedua artikel ini sudah berbeda. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini min ini menunjukkan artikel terpendek, yang dimana itu 147, sedangkan di CNBC itu menunjukkan 18. Nah, kemudian ini yang paling kelihatan besar sekali itu di maksimal ini. Itu maksimal ini merupakan artikel paling terpanjang dari keseluruhan data, yang dimana ini ada 912, sedangkan di sini ada 546. Ini menunjukkan perbedaan yang cukup besar seperti itu. Kemudian ada workload dari kedua artikel. Nah, di sini ditunjukkan untuk yang memiliki yang besar dan juga
warna yang lebih gelap itu menunjukkan kata yang sering muncol, yang dimana di sini ditunjukkan dengan RP, liter, dex, terus habis itu ada pertamax seperti itu di liputan 6, sedangkan di CNBC Indonesia sendiri itu ini masyarakat, terus habis itu tingkat, ada CNBC Indonesia Jakarta dan segala macamnya. Di sini tunjukkan sebenarnya dari kedua data ini itu tidak menunjukkan kemiripan yang cukup spesifik seperti itu. Mungkin perbedaannya emang cukup jauh. Tapi dari keduanya jika dilihat dari sini, kami hanya mengambil jumlah 20 kata yang paling sering muncul. Nah, di sini di liputan 6 sendiri di bagian peringkat teratas di mana 1 2 ini sampai ribuan, sedangkan dalam CNBC Indonesia itu hanya dalam ratusan. Nah, di sini juga ditunjukkan top 20 saja liputan 6 itu menunjukkan jumlah kata yang masih dalam angka ratusan, sedangkan dalam website CNBC Indonesia ini di top 12 itu sudah mulai menunjukkan dalam puluhan. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin dari website liputan 6 sendiri itu mungkin lebih sering memunculkan kata-kata ini dan juga lebih panjang. Itu juga mempengaruhi dengan yang sebelumnya, yaitu panjang artikelnya. Nah, di sini tapi bisa dilihat yang di sini bahas tentang berita ekonomi itu lebih merujuk ke Pertamina, Pertamax seperti itu ya. Ini bisa kelihatan mungkin memang berita-berita ekonomi tentang yang sekarang itu mengenai tentang BBM. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang top 20 kata, nah ini merupakan visualisasi top 20 kata pada liputan 6 dan juga CNBC. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, itu kata yang paling sering disebut pada kedua web ini adalah rupiah, sedangkan kata yang paling sedikit muncul itu pada kedua web ini ternyata berbeda. Pada liputan 6 itu, kata tingkat itu sangat sedikit. Kata yang paling sedikit disebutkan itu adalah kata tingkat, sedangkan pada CNBC kata yang paling sedikit disebut itu adalah pertamax. Selanjutnya itu ada kendala dan solusi selama pengerjaan. Nah, pada progres kedua kami, kendala yang kami alami adalah apakah workload ini dapat menjadi dasar untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya seperti ke tahap PDF, passing similarity, dan juga analisis gaya bahasa. Nah, solusi dan keputusannya adalah workload ternyata tidak bisa dipakai untuk perhitungan passing similarity. Seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada progres kedua kami ini adalah kami telah menyelesaikan tahap pre-processing dan juga EDA pada tahap pre-processing untuk dua web berita yang kami gunakan untuk proyek ini, yaitu Liputan 6 dan juga CNBC. Nah, hasil dari cleaning teks berita ini menunjukkan bahwa data sudah rapi dan siap kami gunakan. Sementara EDA pada tahap pre-processing ini mengkonfirmasi adanya perbedaan kata dominan antara kedua media yang kami gunakan. Nah, kami juga memahami bahwa ternyata workload itu hanya bersifat visual dan tidak dapat kami gunakan untuk perhitungan lanjutan. Nah, dengan demikian, cleaning text hasil pre-processing kami ini kini sudah siap diproses lebih lanjut lagi untuk ke tahap PDF dan analisis berikutnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.